Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi peluang. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Siti Rusalama sebagai ketua, lalu anggota yang lain Dafa Ahdan, David Ardika, Agung Prasetya, Akbar Perdian, Niat Hidayatullah, Fauzan Muzaffar Ramdhani. Matematika diskrit peluang banyak menggunakan konsep-konsep kombinatorial. Teori probabilitas ini dikembangkan pertama kali pada abad 17 oleh ahli matematika Perancis Blaise Pascal. Pada abad 18 dikembangkan oleh ahli matematika dari Perancis Laplace. Pengertian peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang muncul. Mungkin muncul ruang sampel. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan N dalam kurung A, dan banyak kejadian yang mungkin muncul dalam kurung ruang sampel sama dengan S dinotasikan dengan N dalam kurung S, maka peluang kejadian A ditulis P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Sifat peluang diskrit yang pertama, 0 lebih kecil P dalam kurung X I lebih kecil 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Yang kedua, S nilai mutlak I sama dengan 1, P dalam kurung XI yaitu jumlah peluang semua titik contoh S adalah 1. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, uang logam mempunyai dua muka yaitu gambar dan angka. Jika satu uang logam dilempar, maka peluang munculnya muka gambar sama dengan 1/2, maka angka pun 1/2. Jika dua koin uang logam dilempar, maka ruang sampel adalah S sama dengan angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, gambar angka. Peluang setiap titik sampel adalah P angka-angka sama dengan P gambar-gambar, P angka gambar, P gambar angka sama dengan 1/4. Lalu selanjutnya contoh yang kedua, sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Jawabannya yaitu jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah kombinasi C 4,3 sama dengan 4. Jumlah seluruh hasil percobaan adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Sehingga peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/6 sama dengan 1/4. Probabilitas terbatas, finite probability. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, dilambangkan dengan E. Misalkan pada probabilitas percobaan melempar dadu, kejadian munculnya angka ganjil adalah E sama dengan 1,35. Kejadian munculnya angka 1 sama dengan 1. Kejadian yang hanya mengandung satu titik sampel disebut kejadian sederhana. Kejadian yang mengandung lebih dari satu titik contoh disebut kejadian majemuk. Suatu kejadian dikatakan terjadi jika salah satu dari titik contoh di dalam kejadian tersebut terjadi. Definisi peluang kejadian E di ruang sampel S adalah P dalam kurung E sama dengan E mutlak garis miring S mutlak. P dalam kurung E sama dengan E mutlak bagi S mutlak sama dengan nilai keseluruhan XI P dalam kurung XI. Contohnya, berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu? Untuk solusinya, pada percobaan melempar dadu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, kejadian munculnya angka ganjil E sama dengan 1,35. Di sini S nilai mutlak sama dengan 6 dan E nilai mutlak sama dengan 3. Kejadiannya munculnya angka ganjil adalah 3/6 sama dengan 1/2. Kita juga dapat menghitung peluang munculnya satu angka ganjil sama dengan 1/6, sehingga P nilai mutlak sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2.
Contoh yang lainnya, 2 buah dadu dilemparkan. Berapa peluang munculnya angka-angka dadu dengan jumlah 8? Ruang sampelnya sebanyak 36. Kejadian munculnya jumlah angka adalah 8 adalah E. Sama dengan 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. Peluang munculnya jumlah angka sama dengan 8 adalah 5/6. Seperti ini tabelnya. Kartu remi berjumlah 52. Keseluruhan kartu ini terdiri dari 13 jenis kartu. Setiap jenis terdiri dari 4 buah kartu. 13 jenis kartu tersebut adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Joker, ratu, raja, dan as. Setiap pemain remi mendapatkan 5 buah kartu. Berapa peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu dari jenis yang sama? Penyelesaiannya, pertama, cara mengambil 5 kartu sembarang dari 52 buah kartu. Jadi C 52,5. Ini adalah ruang sampelnya. Kedua, cara mengambil satu jenis kartu dari 13 jenis kartu yang ada C 13,1. Lalu cara mengambil 4 kartu dari 4 kartu yang sejenis, itu C 4,4. Cara mengambil satu kartu lagi dari 48 kartu yang tersisa, itu C 48,1. Peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu sejenis. C 13,1 kali C 4,4 kali C 48,1 bagi C 52,5 sama dengan 0,00024. Berapa peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu as? Penyelesaian. Untuk mengambil kartu as, maka hanya ada satu cara mengambil jenis kartu as. Cara mengambil 4 kartu dari 4 kartu as sama dengan C dalam kurung 4,4. Cara mengambil satu kartu lagi dari 48 kartu yang tersisa sama dengan C 48,1. Cara mengambil 5 kartu sembarang dari 52 buah kartu sama dengan C 52,5. Peluang dari 5 kartu tersebut mengandung 4 kartu as sama dengan 1 dikali C 4,4 dikali C 48,1 per dibagi C 52 dibagi 52,5 sama dengan 0,0000185. Konsep teori pada peluang distrik. 1. Kejadian bahwa A dan B terjadi sekaligus berarti munculnya salah satu titik sampel di dalam himpunan A irisan B. Peluang terjadinya kejadian A dan B adalah P dalam kurung A irisan B sama dengan keseluruhan XI elemen A dan B P dalam kurung XI. Yang kedua, kejadian bahwa A atau B atau keduanya terjadi berarti munculnya salah satu titik sampel di A dan B. Peluang terjadinya kejadian salah satu dari A dan B namun bukan keduanya. Keseluruhan XI elemen A dan B P dalam kurung XI. 3. Kejadian bahwa A terjadi tetapi B tidak terjadi berarti munculnya salah satu titik sampel di A kurangi B. Peluang terjadinya kejadian A tetapi B tidak adalah P dalam kurung A dikurang B sama dengan keseluruhan P XI elemen A dikurang B4. Kejadian salah satu dari A dan B terjadi namun bukan keduanya berarti sama dengan munculnya salah satu titik sampel di A bukan keduanya B. Peluang terjadinya salah satu dari A dan B namun bukan keduanya adalah P. A bukan keduanya B. Keseluruhan P XI elemen A bukan keduanya B. Komplement dari kejadian A adalah P irisan A sama dengan 1 dikurang P dalam kurung A. Probabilitas kejadian majemuk A gabungan B dan capek sih adiknya sih apa jangan panjang gitu. X elemen S. Probabilitas kejadian majemuk A gabungan B dan A irisan B. Bila A dan B adalah dua himpunan dalam himpunan semesta S, maka gabungan dari A
dan B adalah himpunan baru yang anggotanya terdiri dari anggota A atau anggota B atau anggota keduanya. Di sini ada X elemen S, X elemen A atau X elemen B. Diagram Venn. Oke, lanjut. Probabilitas kejadian A gabungan B BP dalam kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan P tanda kurung A tambah P tanda kurung lagi B kurangi P tanda kurung A irisan B titik banyaknya anggota himpunan A gabungan B N tanda kurung A gabungan B tanda kurung lagi spasi N tanda kurung A tambah N tanda kurung B dikurang N tanda kurung A irisan B titik. Bila A dan B kejadian sembarang pada ruang sampel S, maka gabungan kejadian A dan B tanda kurung A gabungan B adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau keduanya. Kejadian A gabungan B dan A irisan B disebut kejadian majemuk. Kejadian A irisan B yaitu kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B. A irisan B sama dengan X elemen S sama dengan lagi X elemen A dan X elemen B. Dua kejadian saling lepas. Bila A dan B adalah dua kejadian sembarang pada S dan berlaku A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas atau saling terpisah atau mutually eksklusif. Dua kejadian A dan B saling lepas artinya kejadian A dan B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Dua kejadian saling lepas, maka P dalam kurung A irisan B sama dengan 0, sehingga probabilitas kejadian A gabungan B dirumuskan sebagai berikut. P A gabungan B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Jika A dan B merupakan dua kejadian saling bebas, P dalam kurung A gabungan A irisan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Jika A, B, dan C kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A irisan B irisan C bagi P dalam kurung A irisan B irisan C sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B kali P dalam kurung C. Contoh 1. Pada pelemparan dua uang logam, apakah kejadian muncul muka dari uang logam pertama dan uang logam kedua saling bebas? Penyelesaian. Kejadian tersebut saling bebas sebab dalam pelemparan dua uang logam secara sekaligus muncul sisi apa saja dari uang logam pertama. Tidak ada sangkut pautnya dengan munculnya sisi apa saja dari uang logam kedua atau sebaliknya. S sama dengan buka kurung kerawal, M sama M, M sama B, B sama M, B sama B kerawal. Contoh 2, misalkan A sama dengan kejadian muncul muka dalam kurung B dari uang logam pertama. B kejadian muncul muka dalam kurung M dari uang logam kedua. Maka jika kejadian majemuk A irisan B menyatakan munculnya muka uang logam 1 dan munculnya muka uang logam 2, sehingga P sama dengan A dalam kurung A sama dengan setengah P dalam kurung B sama dengan setengah, sehingga P dalam kurung A irisan B sama dengan setengah kali setengah sama dengan 1/4 sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. Dengan demikian karena berlaku P dalam kurung A irisan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B, maka A dan B bisa saling bebas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.